welcome to the team. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 5, episode yang ke-17 sampai ke-20. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, di Wessex diadakan upacara penguburan jenazah Pangeran Edelred. Tiba-tiba, Raja Alfred siuman dari sakitnya yang panjang. Dia terkejut saat mengetahui saudaranya telah meninggal. Ibunya mengatakan dia meninggal secara tiba-tiba. He collapsed. I can't believe this. Thank God you've recovered. Setelah menempuh cuaca buruk, Floki, Helgi, dan beberapa pria di kaumnya berhasil sampai untuk menyelamatkan Eyvind dan keluarganya. Eyvind sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kjetil karena mau datang menyelamatkan mereka. Wish we had something to celebrate with. So let's celebrate. Thank you. Berpindah ke Kattegat, Dewa Ivar mengundang seluruh rakyat dalam rangka merayakan pencapaian Kattegat sebagai pusat perdagangan terbesar di Skandinavia. Berbeda dengan ayahnya, Ivar akan merubah berbagai aturan yang selama ini berlaku sesuai dengan warisan ayahnya. Karena tidak ada alasan lagi berada di Wessex, Judith mengusir anak mantunya sendiri karena dia tidak mengandung. Istri dari Edelred ini terkejut dengan perlakuan mertuanya sendiri memberi kecurigaan kematian suaminya. I don't know what to make of that. Enough, and you are young enough to find another husband. You? My dear, you should be. Ivar mengajak seluruh kaumnya untuk mewaspadai musuh yang berada dekat di antara dirinya dan kalian semua. Sebagai dewa mereka, Ivar berjanji akan selalu melindungi mereka semua. Lagi-lagi, Fitzek tidak begitu antusias terhadap orasi adiknya itu. Of course, they are the enemy. They want and invade us. Is that what you want? Yes. Yes. Judith akhirnya membuka fakta apa yang terjadi kepada Edelred. Rahasia ini dia ungkapkan secara pribadi kepada Alfred. Karena saudaranya itu masih tidak menerima Alfred menjadi raja dan berencana untuk melakukan pengkhianatan, Judith mengaku terpaksa meracuninya. Alfred tidak percaya hingga meluapkan emosinya. It means. And quickly. He had plotted against you before. Alphany conspiracy that promised to make. So. I poisoned him. I killed. May God forgive me. Can we talk now? And seem to have forgotten that you're a king. Ivar menyadari Fitzek tidak menyukainya. Karena itu dia berniat untuk membunuhnya. Istrinya tidak setuju karena dewa yang pemurah lebih dicintai rakyatnya daripada dewa pemarah. Lantas, rencana apa yang akan dilakukannya terhadap Fitzek? Setelah melihat cuaca lebih bersahabat, Floki mengajak mereka semua untuk kembali ke tempat asal. Tak diduga, Kjetil masih memendam amarah terhadap Eyvind dan keluarga. Satu persatu mereka dibantai di tempat ini. You are Floki. We're doing this for love. For the love of my brothers. No, don't touch her. She never killed anyone. No, I've got to put. And Allah is the good man. Aslicker, ambition is revenge. Helgi outside. Let's deal with them in the morning. Ivar memberi tugas kepada Fitzek untuk melakukan perjalanan diplomatik ke aula besar Raja Olaf yang dijuluki Si Kuat, untuk mengajak mereka bersekutu melakukan serangan di musim semi di York dan Wessex.
Fitzek sepertinya tidak punya kemampuan untuk menolak perintahnya. Malam itu, Floki meminta kepada Kejetil untuk melepaskan Helgi yang tidak punya salah apapun. Namun Kejetil tidak bisa menjanjikannya. Diok, Bjorn dan ratusan pasukan Raja Harald menyaksikan latihan tempur yang sedang dilakukan Gunhild. Look at her! King Harold? You're an Ironside. Harald tidak ingin terburu-buru menyerang Kattegat karena saat ini di laut sedang musim pasang dengan badai kuat yang bisa membahayakan kapal-kapal mereka. Bjorn percaya mereka akan selamat karena dalam mimpinya Ragnar datang memberitahunya. Sebagai anak paling tua, Bjorn ingin menduduki posisi sebagai Raja Kattegat. Begitupun dengan Harald yang sudah sepakat jika Ivar mati, dirinya yang akan menduduki kursi tahta Kattegat. Begitupun dengan kisah cinta mereka berdua yang sama-sama ingin memiliki Gunhild. To persuade me to believe you. And then on the life of my intended wife, Gunhild. That once I die, you will become king. No further consequence to me, I'll be dead. You must give the orders and start preparing your ships. What an exciting world. You will have your ships. You're an Ironside. Di pagi hari, Kejetil mengeksekusi mati si Eyvind. Begitupun kepada si Helgi, padahal dia anak mantunya. Is on its way. The ox is coming. I am not afraid. Come outside, Helgi. Be strong. I someday. Seorang prajurit melapor kepada Raja Alfred akan datang kapal-kapal tentara Viking dalam jumlah besar yang akan tiba dalam hitungan hari. Alfred menduga mereka adalah pasukan Denmark dengan 300 kapalnya. Menghadapi besarnya pasukan musuh itu, Ube meminta dirinya yang berperan sebagai komandan pasukan agar musuh ketakutan. Aud merasa senang ayahnya telah kembali, tapi seketika dia terkejut saat melihat tidak ada satupun keluarga Eyvind yang ikut. Dia tidak percaya saat Floki menceritakan apa yang terjadi kepada mereka semua, termasuk Helgi. We killed them all. We killed them all. No. I couldn't stop them. What about Helgi? No, please. Fitzek akhirnya pergi berlayar sesuai perintah Ivar meninggalkan kekasihnya yang bernama Thora. It means that I've... Merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan kaum ini, Aud memilih untuk bunuh diri dan lompat ke bawah air terjun. Setelah menempuh perjalanan panjang dalam dinginnya cuaca, Fitzek ingin menemui Raja Olaf, tapi pengawal cebol menyuruhnya melepas seluruh pakaiannya terlebih dulu. Upacara pernikahan Bjorn dan Gunhild dilakukan di York. Harald kecewa karena seharusnya dia yang menjadi pengantin prianya. Di tempat pemandian air panasnya, Fitzek menemui Raja Olaf yang dikenalnya sebagai Buddha. Son of Ragnar is a sign of soon. What do you think of this? The truth? Ivar sangat marah saat melihat patung dirinya dirusak dan ternyata pelakunya adalah Thora. Kekasih Fitzek ini beralasan di masa pemerintahan Ragnar semua orang bebas melakukan apapun tanpa paksaan. Ragnar menyadari dirinya hanya manusia biasa yang tidak mau disembah. Entah sadar atau menyimpan kemarahannya, Ivar melepaskan begitu saja wanita ini. Go. Olaf meminta pendapat Fitzek tentang caranya Ivar berkuasa. Apakah dia kejam atau monster? Saat Thora pergi, ternyata anak buah Ivar mengejarnya hingga ke rumahnya dan menangkap seluruh keluarganya. Di
Di sisi lain, Fitzek meminta bantuan Olaf bukan untuk menyerang Inggris, tapi menggulingkan Ivar yang lalim karena mencap dirinya sebagai Tuhan. I'll go with my original plan. Di depan matanya sendiri, keluarga Tora dibakar hidup-hidup. Kemudian dia sendiri mendapat hukuman yang sama. Karena dianggap berkhianat kepada Ivar, Raja Olaf menangkap Fitzek. Apapun kejahatan yang sudah dilakukan Kjetil kepada kaumnya, Floki tidak sedikit pun mau kembali ke jati dirinya yang dulu, membalas darah dengan darah. Floki yang sekarang sudah tobat lebih memilih untuk pergi dari tempat terkutuk ini. I would let you witness me, son, to cut off your balls and have you eat them. I owe it to the dead. Tak dapat dipercaya, Judith menemukan Lagertha dalam kondisi gila di rumah si emak dukun. Crazy woman, I have been looking after. Lagertha, is that you? Dalam pikirannya, Lagertha melihat Ragnar saat dieksekusi mati dan dijatuhkan ke dalam lubang ular. Wow. Does that mean? Saat mengetahui pasukan Denmark sudah mendekat, Ube dan Torfi memberanikan diri untuk melakukan perundingan daripada pertempuran. Konang Gattina Triga! Meskipun mendapat penyiksaan, Fitzek tetap pada keputusannya untuk melawan Ivar. As you agree. I wish I could agree. In a cold climate. I'm sure you appreciate. That's true. Not really a laughing matter. The king must make up his own mind. Do that by now. Ivar sangat terkejut karena bayi lelaki yang dilahirkan istrinya mengalami cacat fisik. Ube menemui 3 pimpinan Denmark, yaitu Raja Hemming, Raja Engentir, dan Raja Frodo. Bukan untuk berperang, tapi menawarkan kesepakatan damai. Let us go and drink. Let me explain. Setelah dibawa ke istana Wisek, kondisi Lagertha berangsur pulih. Thank you, King Alfred. Kingdom. And I heard since my shield is gone. Ube berjanji akan memberikan tanah East Anglia asalkan pasukan Denmark membatalkan rencananya untuk menyerang Wisek. It's a large area of land in his kingdom. It was if your armies are willing to give up the sword, then you can move into the land, can take up the plow and the loom, and they can make a life here. Judith mengungkap usianya tidak akan lama lagi karena kanker payudara yang diidapnya. Hal itu dia katakan kepada anak mantunya dan Lagertha. No experience. You've been a warrior, like... There are still many things outside of the shield wall. Setelah melakukan pembicaraan, 2 raja Denmark itu setuju dengan penawaran Ube, namun tidak bagi Raja Frodo. Karena itu, Ube menantangnya tarung 1 lawan 1 hingga mati. Karena mengagumi keteguhan hatinya, Raja Olaf setuju dengan Fitzek untuk menyerang Kattegat. Decided to go with you, our kingdom. Good. Malam itu, Ivar memutuskan untuk membuang anaknya di sebuah hutan karena dia tidak ingin nasibnya menderita sama dengan dirinya. Setelah melakukan perjalanan, Floki menemukan sebuah gua yang berada di bawah kaki gunung Merapi. Karena penyakit kanker yang menggerogotinya, Judith akhirnya meninggal dunia. Kesedihan yang mendalam bagi Alfred karena ditinggalkan orang yang paling dia sayang.
Lagertha memberinya motivasi untuk membalas kasih sayang ibunya dengan menjadi raja yang hebat. Become king. Many trials and tribulations for you. By becoming a great king. Terungkap di sini, setelah Uskup Hehman tewas, Lagertha meninggalkan pertempuran dan berjalan menyusuri hutan dalam kondisi terluka parah, hingga akhirnya ditemukan si emak. Sudah berada di ujung kematian, si emak memotong rambut Lagertha untuk melupakan masa lalunya dan terlahir kembali. Don't worry. That is beginning. Pertarungan antara Ube dan Frodo dimulai. Seimbang dan sengit, satu sama lain mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ketika Ube sudah terjatuh, dia bangkit kembali untuk melakukan serangan balasan. Keduanya sama-sama sudah tidak berdaya, hingga Ube hampir saja dieksekusi mati. Dia berdoa kepada Dewa Odin untuk meminta kekuatan dan akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Singkat cerita, Thorfinn membawa Ube pulang ke Wessex. Dia tidak menyangka bisa bertemu kembali dengan Lagertha. Istri Ivar meluapkan kemarahannya karena anaknya telah dibuang padahal itu anak dewa. Harald dan seluruh pasukannya harus berjuang keras menghadapi dahsyatnya badai saat perjalanan kembali ke Kattegat. Beberapa dari mereka bahkan harus tewas tenggelam akibat goncangan ombak yang sangat kuat. Jesus, save me, please! Oh God, I'm afraid! Floki langsung cengingikan hingga berteriak setelah melihat sebuah salib besar di dalamnya, padahal sebelumnya dia mengira gua ini dihuni dewa-dewanya. Tiba-tiba gunung ini memuntahkan lahar panas yang membuat gua itu bergoncang. Setelah berhasil sampai di daratan, Bjorn dan Harald terlibat perseteruan jika saja Gunhild tidak melerai keduanya. And rip it from my foster. And that's all very well. I don't understand. Have you changed your mind? You not... I may do a deal with Ivar. Who? Deal with Ivar, then you will have to kill me. And if you don't want me to make a deal with Ivar, you'll bleed like any other man. Like any other man! You are both so stupid! You want the same thing, take it from Ivar. So why do you fight now? It's about Kattegat. Whatever else you want to fight about. Sesuai janjinya, Raja Alfred memberikan tanah Englia kepada pasukan Denmark seperti yang dilakukan kakeknya kepada Ragnar. Lagertha sendiri bersyukur karena inilah impian Ragnar dan dirinya. Setelah ucapan istrinya Ivar menuduh anak yang dilahirkannya itu memang bukan anaknya, Ivar tidak tahu kenyataannya memang seperti itu. Raja Olaf dan pasukannya sedang berjalan menuju Kattegat meskipun dia masih belum yakin dengan keputusannya ini. Setelah mendapat penanganan medis, kondisi Ube berangsur pulih. Ube merasa Dewa Odin telah membantunya, bukan agama baru yang sekarang dianutnya itu. Setelah pulih, Ube, Thorfinn dan Lagertha memutuskan kembali ke Kattegat. Bjorn dan Fitzek bertemu di camp yang tidak jauh dari Kattegat. Dua putra Ragnar ini sekarang bersekutu untuk menyerang Kattegat. Tidak ada keraguan lagi dalam diri mereka meskipun harus membunuh Ivar. My fate is to kill Ivar.
Ivar sendiri belum sadar kerajaannya sedang dikepung dan malah merencanakan penyerangan ke York dan Wessex. And strengthen the defenses speaking for you. Never overcome Kattegat. We will. Ivar mendapat laporan dari anak buahnya jika Bjorn, Harald, Fitzek, dan Olaf sedang bergabung untuk menyerangnya. Olaf sempat memberi saran untuk bernegosiasi dengan Ivar, tapi Bjorn dan yang lainnya tidak setuju karena itu akan percuma. Puluhan pandai besi bekerja siang malam untuk mempersenjatai pasukan Kattegat dalam mempertahankan kerajaan ini. Karena pasukan gabungan ini akan menyerang dari dua sisi yang berbeda, wajah mereka akan diberi tanda agar tidak salah sasaran. From my brother. Hingga akhirnya hari peperangan pun tiba. Bjorn memimpin pasukannya untuk mendobrak gerbang depan. Di bawah pimpinan Ivar, ratusan anak panah dilepaskan untuk menghentikan musuh. Dari gerbang yang berbeda, Magnus dan Harald melakukan serangan serupa menggunakan anak tangga agar bisa menaiki benteng Kattegat. Fitzek berhasil naik ke atas benteng untuk melumpuhkan para penjaga. Meskipun pelindung didatangkan, tapi minyak mentah yang disiramkan membakar puluhan anak buah Bjorn yang berusaha mendobrak gerbang. Sungguh sial, Harald yang berada di atas benteng kembali terjatuh saat menghadapi musuhnya. Fitzek dan Harald merasa tidak sanggup dan berencana untuk mundur. Tadi duga, Ivar punya senjata rahasia yang menyemburkan api. Dengan susah payah, mereka berhasil masuk, namun ternyata Ivar memiliki pintu cadangan. Archers! Bjorn dan sebagian anak buahnya terjebak di dalam kepungan musuh. Karena terdesak, Bjorn dan Gunhild kembali melompat untuk mundur dari benteng Kattegat. Tadi duga, sebuah panah mengujam si Magnus hingga akhirnya dia pun tewas. Sebelum pergi, Bjorn meluapkan kemarahannya kepada pasukan Kattegat karena sebenarnya Ivarlah musuh mereka yang memimpin dengan tirani dan kekejaman.
He rules over you. He's lying! You know me. Olaf mengakui Ivar itu orang yang cerdas, berpikir lebih jauh dan mempersiapkan berbagai kemungkinannya melebihi kita semua. Diam-diam, Freydis datang ke perkemahan untuk memberitahu Fitzek apa yang terjadi kepada Tora kekasihnya. Dia memberitahu jika ada jalan rahasia menuju kota yang dibangun Ivar agar bisa meloloskan diri. Tindakan ini dia lakukan karena Ivar telah membunuh bayinya. Saat Freydis kembali, rupanya Ivar tidak tidur. Bjorn dan pasukannya berhasil masuk ke dalam kota melalui jalan tersebut. Pertempuran kembali pecah. Ivar akhirnya sadar istrinya telah menjadi pengkhianat. Tidak ada kata ampun, dia bunuh Freydis dengan tangannya sendiri saat itu juga. What do you mean? I let them in. Are you going to deny it? No. I let them in. I love you. It's a part of me. I will always love you. Totalitas dalam pertarungan ditunjukkan oleh Bjorn, Harald, dan Fitzek. Saat Bjorn tersudut, Harald membantunya hingga dia sendiri yang terluka. Kattegat akhirnya berhasil ditundukkan. Mereka tidak menemukan Ivar, hanya Freydis yang sudah tewas. Tak lama kemudian, Ubbe, Torfi, dan Lagertha sampai juga di Kattegat. Dan akhirnya, Bjorn secara resmi menjadi Raja Kattegat. King of Kattegat. Dia teringat dengan mendiang ayahnya. What are you fighting for? About themselves. To pick it up. And so it has come. Here is the story of the world. Tapi perang belum usai, karena Ivar masih hidup. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.